Sobat Sipikus, perkenalkan nama saya Marcelina Febiola dari Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Palangkaraya. Dalam video kali ini saya akan membahas buku yang ditulis oleh Salim Haji Said yang berjudul Ini Bukan Kudeta. Buku ini berceritakan tentang reformasi militer Indonesia, Mesir, Thailand, dan Korea Selatan. Sedikit cerita mengapa beliau menulis buku yang berjudul Ini Bukan Kudeta. Nah, beliau seorang pakar ilmu politik dan militer Indonesia. Buku ini membahas tentang transisi pemerintahan dari sistem militer ke sipil dan sebaliknya di Thailand, Mesir, Korea Selatan, dan Indonesia. Nah, menurut Salim Haji Said, masyarakat yang terpecah itu merupakan penyebab utama militer intervensi ke dalam politik. Nah, buku ini menjadi penting untuk dibaca sebagai pengingat agar rakyat Indonesia tidak terjerumus lagi dalam lubang politik yang sama seperti tahun-tahun yang dulu. Dan buku ini juga diterbitkan oleh Mizam Publishing. Baik Sobat Sipikus, nah dalam video kali ini ada 4 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Nah, yang pertama yaitu ada reformasi militer di Indonesia, Mesir, dan Thailand. Dan yang kedua, apa sih yang mendasari pernyataan bahwa Mesir, Thailand, Indonesia bukanlah sebuah kudeta. Dan yang ketiga, mengapa secara esensi militer Mesir, Thailand disebut tidak melakukan kudeta. Dan yang keempat, kepemimpinan politik dan supremasi sipil membandingkan reformasi militer Korea Selatan dan reformasi TNI. Baik, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu adanya reformasi militer Indonesia, Mesir, dan Thailand. Nah, dalam poin yang pertama ada pembahasan tentang reformasi Indonesia. Nah, keadaan yang dialami oleh Indonesia semenjak awal berdirinya Republik Indonesia pada tahun 1945 yang menggunakan bahasa Vermuter dan sejumlah ilmuwan politik lainnya. Nah, dalam hal ini masyarakat Indonesia lah yang membuka jalan masuknya Tentara Nasional Indonesia atau TNI untuk memainkan peran politik untuk akhirnya mendominasikan politik Indonesia selama kurang lebih 30 tahun dengan pimpinan Jenderal Sudirman sebagai pimpinan tentara dan anggotanya yang terdiri dari para pemuda yang lebih merasa dan lebih melihat diri sendiri atau self-perception. Nah, dalam sejarah militer Indonesia, tercatat dengan jelas Panglima Besar Sudirman menghadiri sidang kabinet dan juga beberapa kali ikut dalam berembuk dengan kalangan oposisi. Sikap Sudirman tersebut menjadi pilar bagi para peran politik militer Indonesia. Nah, pada masa reformasi revolusi 1945 sampai dengan 1949, pada April 2000, 2 tahun yang setelah reformasi melanda Indonesia, dalam sebuah rapat pimpinan TNI, peran politik legal militer Indonesia secara resmi ditinggalkan dan Tentara Nasional Indonesia semenjak itu secara legal menempatkan dirinya hanya sebagai kekuatan pertahanan yang tunduk pada supremasi sipil saja. Nah, mengapa kebijakan tersebut diputuskan dan disepakati? Ada jawabannya. Pada para pemimpin TNI menyadari sejak awalnya dui fungsi sebenarnya secara berangsur hanya menjadi alat kekuasaan Presiden Soeharto dan TNI hanya diperalat. Nah, tekanan dari dalam masyarakat dan dunia internasional juga berperan menyadarkan para pemimpin TNI untuk melepaskan peran politik mereka. Lalu mundurnya TNI dari politik dan bertahannya pemerintahan demokratis di Indonesia bertahun-tahun setelah jatuhnya Presiden Soeharto tampaknya bisa menunjukkan telah diatasinya kondisi fragmented society. Kondisi tersebut pernah lama mewarnai masyarakat Indonesia dan membuka jalan bagi militer memasuki dan mendominasikan politik. Selanjutnya reformasi di Mesir. Nah, Mesir khususnya di dunia Arab pada umumnya adalah negeri-negeri yang tidak punya sejarah tradisional demokrasi. Nah, rakyat Mesir itu sudah tertindas oleh penguasa mereka sendiri semenjak zaman Rames menguasai Mesir. Nah, Prancis di bawah pemerintahan Napoleon merupakan negara penjajahan yang baru pertama kali masuk ke dalam Mesir modern. Nah, kemudian disusul oleh Inggris, lalu pada tahun 1952, Kolonel Nasser bersama kelompok Free Overseers, suatu komplotan rahasia para perwira nasionalis radikal dalam tentara Mesir, menggulingkan Raja Farouk semenjak
kudeta Nasser itulah Mesir dikuasai tentara yang tentu saja juga memerintah secara otoriter dan militeristik. Pemimpin di Mesir pada masa reformasi itu ada 5, yaitu ada Gamal Abdel Nasser, Anwar Sadat, Muhammad Hosni Mubarak, Dr. Muhammad Morsi, dan Abdul Fattah al-Sisi. Nah, selanjutnya reformasi militer di Thailand. Nah, pada 14 Mei 2014 setelah keributan panjang dan berdarah, tentara Thailand mengambil kekuasaan pada pukul 3 subuh dengan kepemimpinan Jenderal Prayut Chan-o-cha, Panglima Tentara Thailand. Nah, dalam hal ini tidak mengalami kesulitan dalam merebut kekuasaan. Nah, pengambilan alih kekuasaan menurut Jenderal Prayut sangat penting untuk menghindari pertumpahan darah dan berkelanjutan. Nah, tentara Thailand semenjak 1932 telah melakukan 18 kali kudeta secara berbulan-bulan sebelum militer kekuasaan berkuasa kembali pada Mei 2014. Nah, kudeta pertama terjadi pada Juni 1932. Dalam kudeta pertama ini, pelaku kudeta dalam persekutuan tentara, birokrat, muda, kerajaan, dan kebanyakan baru pulang dari Eropa. Nah, kudeta ini berhasil mengubah Thailand dari sebuah kerajaan absolut menjadi kerajaan konstitusional dengan sistem parlementer. Nah, inspirasi kudeta ini adalah pengalaman para pelakunya selama di Eropa, terutama ekspos mereka terhadap gagasan sosialisis radikal, republikanisme, serta kekecewaan mereka terhadap monarki absolut dalam hal promosi. Nah, posisi dalam birokrasi dan militer, penghasilan yang rendah, pajak yang tinggi, serta pemotongan biaya militer sebagai akibat dari merosotnya perekonomian dunia yang disebabkan oleh krisis yang melanda pasar modal di New York. Waktu itu, menurut Moses Lisak, penghapusan monarki absolut tidak menyebabkan perubahan signifikan pada kehidupan politik di Thailand. Nah, pemerintahan pasca kudeta 1932 secara berkesinambungan dikuasai oleh oligarki dengan militer sebagai partner seniornya. Nah, menurut krisis grup Asian Report, krisis yang melanda Thailand sebenarnya bersumber pada berbagai konflik yang saling tumpang tindih. Nah, konfliknya itu yang pertama ada konflik kepentingan antara Taksin beserta para pengikutnya di satu pihak dan pihak lain elit tradisional yang berafiliasi dengan monarki. Nah, militer pada kapitalisnya dan birokrasinya, kelompok berakhir ini sudah semenjak kudeta pada tahun 1932 yang menguasai Thailand. Nah, yang kedua ada konflik antara dua sumber legitimasi dan bagi kekuasaan kedaulatan rakyat melawan legitimasi berdasarkan kekuasaan raja. Nah, pasca kudeta 1932, pada dasarnya kekuasaan raja hanya simbol yang lazim pada pemerintahan sistem parlementer. Nah, tapi oleh militer birokrasi, posisi raja dimanipulasi untuk melegitimasi dominasikan politik kelompok oligarki yang tadinya mempelopori penghapusan kekuasaan absolut raja. Nah, selanjutnya untuk konflik yang ketiga pada dasarnya merupakan perebutan kekuasaan antara elit Bangkok yang mendapat hak secara berlangsung untuk memilih gubernur mereka. Nah, usaha Taksin di satu pihak makin meningkatkan popularitasnya di kalangan bawah. Nah, tapi pada saat yang sama juga dipandang untuk mengancam dominasi ekonomi dan politik kaum mapan di Bangkok. Nah, semenjak kepemimpinan Taksin ini, keadaan menjadi memburuk, tuduhan korupsi, dan meningkatnya sikap otoriter Taksin pada tahun ketiga kekuasaannya. Nah, di sini sayangnya dia berubah menjadi rakus, padahal sebelumnya kebijaksanaan dan tindakannya itu sangat bagus. Nah, ini menurut Sulak Sivaraska, seorang cendekiawan Buddha yang terkemuka di Thailand yang mengaku pernah dekat dengan Taksin pada awal pemerintahannya. Nah, selanjutnya pada 2006, Perdana Menteri disingkirkan oleh militer, tapi tindakan militer ternyata tidak berhasil untuk mengikis popularitas dari Taksin yang setelah
tersingkirnya dari kekuasaan hidup dalam pengasingan di Dubai. Nah, kemudian militer bermanuver dan menciptakan pemerintahan boneka dengan Abhisit Vijaya sebagai Perdana Menteri. Nah, reaksi para pengikut Thaksin ialah mengorganisasikan suatu persatuan demokrasi dalam melawan kediktatoran yang tampil ke dalam lapangan dengan baju merah. Nah, bentrokan fisik baju merah melawan baju kuning terjadi sejak berbulan-bulan. Nah, menelan puluhan korban jiwa. Nah, menurut laporan Crisis Group, pertarungan fisik saling berdarah dalam sejarah modern Thailand ini antara kelompok merah melawan kelompok kuning dan pasukan pemerintahan terjadi pada sekitar 10 April hingga sampai 19 Mei 2010. Nah, korban dalam pertarungan tersebut melebihi korban jiwa pada berbagai krisis politik yang pernah terjadi di Thailand sebelumnya. Nah, catatan tidak resmi menyebutkan tewasnya kurang lebih dari 100 jiwa. Nah, jadi masyarakat Mesir, Thailand, dan Indonesia pada tahun 1965 sampai dengan 1966 merupakan contoh khas dari fragmented society. Nah, masyarakat Prayantoria, dan karena itu tentara mereka juga Prayantoria Army, sehingga tidak sulit mengerti mengapa di negara-negara tersebut militer berperan penting dalam kegiatan politik tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin pembahasan yang kedua, yaitu apa sih yang mendasari pernyataan bahwa Mesir, Thailand, dan Indonesia bukanlah sebuah kudeta. Nah, secara definisi di sini kita dapat menyimpulkan bahwa yang terjadi di Mesir, Thailand, dan Indonesia merupakan sebuah kudeta karena dilakukan secara paksa dan secara ilegal, dan dengan mempergunakan angkatan bersenjata sebagai ilmuwan politik. Nah, sebagai ilmuwan politik, Salim sangat paham tentu tentang definisi tentang kudeta ini. Nah, jadi menurut saya yang mendasari bahwa pernyataan Mesir, Thailand, dan Indonesia ini bukanlah sebuah kudeta. Jadi menurut saya di sini Salim tidak menyangkal kudeta secara terminologis, tapi lebih pada esensinya saja. Bahkan apa yang terjadi di Mesir dan Thailand pada hakikatnya bukanlah kudeta, tapi lebih pada esensinya, bahwa apa yang terjadi di Mesir dan Thailand pada hakikatnya bukanlah sebuah kudeta. Jadi begitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin pembahasan yang ketiga, yaitu mengapa secara esensi militer Mesir dan Thailand disebut tidak melakukan kudeta. Nah, dalam pembahasan poin ketiga ini, ada 3 poin penting juga yang menjadi argumen dari Salim Haji Said dalam buku yang ditulisnya ini. Nah, yang pertama, adanya militer kedua negara tersebut menerima undangan dari rakyat dan kelompok berkepentingan lainnya. Nah, yang kedua adanya koalisi tengah masyarakat, dan yang ketiga adanya Prayantoria Society. Untuk poin argumen yang pertama, yaitu militer kedua negara tersebut menerima undangan dari rakyat dan kelompok kepentingan. Nah, dalam buku yang ditulis Haji Salim Said ini, ada hal yang menarik yang saya dapat, yaitu yang menariknya dari pertarungan dua kelompok ini. Pada satu saat dalam perkelahian berdarah, mereka masing-masing mendatangi markas militer dengan desakan permintaan campur tangan tentara kelompok. Nah, kelompok merah yang membela pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Sinawarta atau adik perempuan dari Thaksin. Nah, mendesak militer untuk menindak kelompok kuning yang dituduhnya sebagai mengganggu jalannya pemerintahan. Nah, sementara kelompok kuning mendesak tentara menindak Yingluck yang dituduhnya sebagai hanya proksi atau boneka abangnya saja yang telah terusir dan hidup di pengasingan. Nah, undangan dari kedua kubu ini kepada militer agar bertindak mirip dengan desakan lawan-lawan politik presiden dari Dr. Morsi. Nah, terhadap militer Mesir untuk menindak presiden yang menurut musuh-musuhnya telah bertindak otoriter. Nah, singkat ceritanya,
Tentara Thailand, Mesir, dan Indonesia memenuhi undangan dari warga masyarakat yang saling bertikai dan tak kunjung sanggup mengatasi konflik di antara mereka. Nah, jadi pada kepemimpinan militer Mesir, Al-Sisi menerima undangan dari spektrum masyarakat yang luas, yang paling kiri dari sosialis, liberal, dan sekuler, nah, sampai yang paling kanan dari Universitas Al-Azhar. Nah, sebagai arus utama ulama dan cendekiawan muslim di Mesir. Nah, kelompok oposan juga datang dalam Oostenden yang telah menggurita dalam struktur negara. Mereka adalah para birokrat seperti polisi, kejaksaan, pengadilan, dan juga pemimpin perusahaan negara. Nah, otomatis Presiden Morsi dalam hal ini hanya menerima dukungan dari kelompok IM saja. Nah, terorganisasi dari politik nasional, bahkan anak-anak muda revolusioner Husni Mubarak tidak bergerak dan tak acuh dengan kembalinya militer ke tampuk kekuasaan. Nah, jadi Jenderal Al-Sisi seperti menerima dalam tanda kutipan undangan dari banyak kelompok masyarakat, bahkan mayoritas lebih banyak dari masyarakat Mesir yang menentang. Nah, di Thailand juga yang menarik, militer bukan hanya menerima undangan dari sekutu alami mereka, yaitu kelompok kuning atau loyalisis kerajaan, nah tapi kelompok merah yang menghendaki militer untuk menerbitkan keamanan. Nah, undangan itu ternyata dibayar mahal karena militer tidak hanya menerbitkan keamanan tapi juga menjatuhkan kepemimpinan kelompok merah Yingluck Shinawatra dari Perdana Menteri menjadi. Nah, jadi di sini dapat kita garis bawahi bahwa poinnya adalah militer menerima undangan untuk mengambil alih dari kekuasaan. Nah, selanjutnya yaitu poin yang kedua, adanya kelas di tengah masyarakat. Nah, di sini kan kita tahu nih konflik horizontal kedua kelompok yang berseteru ini menjadi pengantar kudeta terjadi. Nah, tentang kelas di Thailand, Salim Haji Said menulis di bukunya pada halaman 56, bentrokan fisik kelompok baju merah melawan kelompok baju kuning terjadi berbulan-bulan, menelan puluhan korban jiwa. Menurut laporan krisis grup, pertarungan fisik paling berdarah dalam sejarah modern Thailand antara kelompok merah melawan kelompok kuning dan pasukan pemerintah terjadi antara 10 April hingga 19 Mei 2010. Nah, korban dalam pertarungan tersebut melebihi korban jiwa pada berbagai krisis politik Thailand. Nah, sebelumnya catatan tidak resmi menyebut tewasnya lebih dari 100 jiwa. Nah, di Mesir, Al-Sisi juga mengaku tidak melakukan kudeta untuk mereka bertindak atas permintaan masyarakat. Nah, namun justru yang terjadi malah sebaliknya. Korban jiwa jauh lebih besar pasca kudeta. Nah, pendukung Morsi dan IM yang militan direspon oleh militer dengan keras dan memakan ratusan korban jiwa. Nah, hal tersebut menjadi paradoks dilakukan militer Mesir karena niat awalnya dikatakan untuk menghindari pertumpahan darah justru malah menghasilkan pertumpahan darah yang lebih besar lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin argumen yang ketiga, yaitu adanya Praetoria Society. Karena keadaan masyarakat di Mesir dan di Thailand itu sendiri menurut Salim Said sebagai masyarakat Praetoria, di mana keadaan masyarakat rendahnya pelembagaan dan kelemahannya struktur organisasi negara. Nah, mengutip dari pendapat Vermuter, Salim Said menulis, Praetoria Society adalah keadaan masyarakat di mananya rendahnya pelembagaan, kelemahan struktur organisasi negara, ketidaknyamanan kelas menengah, pertentangan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, semua secara bersamaan merupakan kondisi yang mempermudahkan intervensi militer ke dalam politik. Nah, keadaan masyarakat demikian disebut dengan Vermuter sebagai Praetoria Society dalam masyarakat, dan Praetoria terdapat periode militari yang setiap saat selalu siap merebut kekuasaan dari tangan penguasaan sipil. Nah, jadi dalam masyarakat Praetoria ini, intervensi militer ke dalam politik negara adalah sesuatu yang dialami, apalagi sejarah kedua negara ini adalah sejarah kekuasaan militer. Nah,
dan masyarakat sudah terbiasa dengan kepemimpinan militer. Nah, di Mesir juga, mulai dari Panglima Militer Muhammad Ali Pasha sampai dengan kelompok militer Free Officer di bawah Gamal Abdul Nasser, dan juga di Thailand sendiri sudah belasan kali terjadi intervensi politik melalui kudeta militer. Nah, dimulai dari Revolusi Siam pada tahun 1932 yang mengeliminasikan kekuasaan mutlak raja. Nah, selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan yang terakhir atau poin pokok pembahasan keempat, yaitu kepemimpinan politik dan supremasi sipil membandingkan reformasi militer Korea Selatan dengan reformasi TNI. Nah, masalah pretoria bagaimana para politisi terpilih membuat dan mempertahankan kendali atas angkatan bersenjata merupakan persoalan paling kritis yang dihadapi negara-negara yang berada dalam proses demokratisasi pada era demokratisasi gelombang ketiga di dunia. Di antara berbagai kasus di Asia Timur, Korea Selatan tampaknya sukses dalam menghadapi tantangan ini, sementara Indonesia belum berhasil dengan baik. Nah, sebagai hasil terpenting demokratisasi Korea Selatan, faksi angkatan bersenjata yang untuk waktu lama sangat berorientasi pada dan berperan politik. Nah, telah benar-benar ditundukkan pada hasil depolitisasi dua mantan presiden yang datang dalam militer bahkan telah dipenjarakan. Nah, sebagai besar pengamat kini merasa kemungkinan militer Korea Selatan. Nah, jadi kisah Korea itu merupakan kisah sukses sejati Chung, sang diktator militer memanfaatkan dan bukan menentang tekanan untuk demokratisasi yang semakin kuat. Nah, dia membujuk Roh membuat deklarasi 29 Juni dan dengan tepat meramalkan kedua Kim akan memecahkan suara oposisi dengan mendemokratisasikan deklarasi 29 Juni dan memberikan pengakuan sepenuhnya kepada Roh. Nah, dia membaptis tokoh pilihannya itu menjadi tokoh demokratisasi. Nah, Presiden Roh seorang jenderal purnawirawan pemimpin. Nah, jadi Korea pertama yang dipilih secara demokratis dipercaya rekan-rekannya sesama perwira meski tidak dipercaya oleh berbagai organisasi masyarakat madani pro-demokrasi dengan bertindak kreatif menyelesaikan ketegangan ini. Dia merampungkan 3 sasaran yang penting bagi demokrasi Korea. Dia menggantikan para pengikut Chung dalam tubuh militer dengan para pengikutnya sendiri. Nah, atas hasutan Roh, Chung sendiri dan banyak anggota keluarganya dijebloskan ke penjara. Nah, di sini Roh juga memperkecil jajaran dan kekuasaan intelijen militer di samping mengurangi hak-hak prerogatif yang sebelumnya dinikmati oleh para perwira. Nah, di catatan Indonesia dalam membangun supremasi sipil lebih beragam. Sebuah dasar yang bagus diletakkan oleh Persekutuan Presiden Habibie dan Panglima Angkatan Bersenjata Wiranto yang mempertaruhkan aktivitas politiknya di tangan Habibie. Walaupun terdapat perbedaan pada tingkat pembangunan ekonomi dan pembangunan masyarakat madani di Indonesia dan Korea. Nah, terdapat persamaan mendasar dalam pemilihan pelaku demokrasi mereka. Yang pertama, seperti halnya Roh dan tim Habibie Wiranto dipercaya militer tetapi tidak dipercaya masyarakat madani. Nah, mereka juga berupaya memerdekakan ketegangan ini dan mempertahankan kekuasaan dengan memilih demokratisasi dan supremasi sipil. Seperti halnya Roh, mereka mesti dianggap sukses. Nah, Habibie dan Wiranto berhasil mengadakan pemilu pertama pasca Orde Baru dan sepenuhnya demokratis tanpa keterlibatan tentara. Nah, jadi melalui upaya yang tidak lazim menyangkut manipulasi dan pengawasan atas tentara, Presiden Wahid hanya berhasil lebih memperdalam ketidakpercayaan para perwira militer terhadap para penjabat sipil dan politis. Nah, Megawati Soekarno Putri sendiri mencapai sesuatu yang lebih baik, memulihkan ketertiban, memajukan ekonomi, dan desentralisasi serta memimpin pemilihan demokratis kedua pada 2004. Tetapi Megawati tidak berhasil dalam usahanya mengontrol anggaran belanja, angkatan bersenjata, penghapusan sistem teritorial, dan pengadilan bagi mereka yang dianggap melanggar HAM.
Nah, dalam kasus yang diajukan di sini, jelas bahwa supremasi sipil akan paling cepat maju ketika ada cukup desakan besar dari oposisi politik dan kekuatan-kekuatan masyarakat madani. Namun juga jelas bahwa baik di Korea Selatan maupun di Indonesia, presiden yang cekatan dalam berpolitik bisa memanfaatkan desakan-desakan tersebut untuk kepentingan politik yang mereka perjuangkan. Nah, Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati mungkin juga dapat berbuat lebih banyak seandainya mereka cukup terampil memanfaatkan faktor-faktor yang lebih mudah diubah. Nah, menjadikannya sebagai modal politik untuk mencapai tujuan politik mereka masing-masing. Dengan kata lain, struktur merupakan masalah, tetapi masalah ini senantiasa beroperasi melalui tokoh-tokoh para pemimpin yang duduk di posisikan menentu. Baik Sobat Sipikus, sekian video penjelasan dari saya mengenai buku yang ditulis oleh Salim Haji Said yang berjudul Ini Bukan Kudeta tentang reformasi militer di Indonesia, Mesir, Thailand, dan juga Korea Selatan. Nah, semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Sipikus semua dan dapat menambah pengetahuan Sobat Sipikus semua mengenai reformasi militer Indonesia, Mesir, Thailand, dan juga Korea Selatan. Sekian video dari saya, dan see you!